Jadi gue punya saudara kembar yang bener-bener mirip banget sama gue. Namanya Fatur. Fatur lahir seminggu sebelum gue lahir. Gue nggak ngerti kenapa bisa berjarak gitu, tapi ya udahlah ya. Kalau lu mau nanya seberapa miripnya, mirip banget, 100%. Dari muka, tinggi, berat badan, bahkan potongan rambut pun persis. Yang bedain gue sama dia cuma satu, sifatnya. Kalau lu mikir gue yang baik, dia yang buruk, lu salah. Gue adalah yang nakal dan dia adalah yang baik. Dari masa kecil Fatur selalu nurut sama mak gue. Setiap pagi pasti bikinin kopi dan nganterin mak gue ke pasar. Sementara gue pengen warnet, bos. Setiap malam Jumat Fatur juga selalu rajin bantuin mak gue bikin sajian-sajian gitu. Di desa-desa tuh biasa ya. Apalagi dulu katanya mak gue pernah kecelakaan hebat yang buat ayah gue meninggal. Tapi mak gue dengan ajaibnya terselamatkan. Mungkin karunia ibu yang sedang mengandung. Sementara kebiasaan gue kalau malam Jumat tawuran, bos. Malam Jumat minggu lalu gue udah persiapan tawuran sama kampung sebelah dari pagi. Gue kumpul di base camp, nyusun strategi, ngasah celurit dan sebagainya. Gue penuh persiapan matang karena kampung sebelah terkenal gak pernah kalah. Gue di sana, gue nungguin sampai malam, jam 9 malaman. Gue takut dicariin mak gue sih, tapi untungnya enggak. Karena entah kenapa dia suka tahu persis lokasi dan waktu jadwal tawuran gue. Saat itu persiapan semua udah matang. Gue dapat posisi barisan belakang yang berfungsi nyerang ketika barisan depan dipukul mundur. Jam 9 malam pun tiba. Gue gas naik motor beat member gue ke jembatan penghubung antara kampung gue dan kampung sebelah, dan pertarungan pun dimulai. Barisan depan kocar kacir, teriakan di mana-mana, jembatan full chaos malam itu. Ada satu teman gue yang kebacok, tapi musuh ada 3 yang kebacok. Gue teriak dengan senang ketika musuh lari berhamburan, menandakan kemenangan ada di geng gue. Tapi hal yang gak gue tahu adalah malam itu Fatur lagi keluar beli nasi goreng di kampung sebelah, yang artinya dia ngelewatin jembatan ini. Gue tahu hal itu ketika gue sedang teriak kemenangan dan ngeliat ke bawah jembatan ada seseorang yang kayaknya jatuh dari atas. Awalnya gue pengen kabur kayak semua teman-teman geng gue lainnya, tapi gue diem di situ karena gue ngenalin jaket kuning yang dia pakai. Gue turun dan bener aja, itu Fatur dengan luka bacokan celurit menembus hingga belakang tubuhnya. Gue nangis sejadi-jadinya, kesal dengan siapa yang tapi lebih nyalahin ke diri gue sendiri yang terlalu sering ngadain tawuran kayak begini. Gue mencabut celuritnya perlahan dari tubuh malangnya. Celuritnya bergambar naga yang gak dipunyain sama geng gue, pasti geng sebelah. Di sebelah jasadnya ada satu bungkus nasi goreng yang masih utuh. Ini semua murni kesalahan gue. Gue yang inisiasi tawuran ini, gue yang buat tawuran ini terjadi. Dan kalau sampai mak gue tahu yang sebenarnya, pasti dia akan sedih gak henti-henti. Dan gue gak mau itu. Gue punya akal. Gue ambil bungkus nasi goreng itu dan pulang sebagai Fatur. Mulai malam itu gue adalah Fatur, anak baik yang nurut sama mak gue. Agak susah sih yang ngubah sifat. 7 hari kebelakang gue selalu nganterin mak gue ke pasar, dan tiap paginya pasti gue bikinin kopi. Gue gak pernah main warnet lagi dan selalu bantuin mak gue, layaknya Fatur beneran. Satu hari setelah tawuran itu, warga udah menemukan jasad yang kata mereka Fatir meninggal pas tawuran. Semuanya berjalan normal sampai tadi siang. Mak gue masuk ke kamar gue dan manggil gue Fatir. Gue kaget dong. Mama kenapa manggil aku Fatir, bukan Fatur? Mama udah tahu yang sebenarnya, nak. Maksudnya, Fatur punya 3 hal yang gak kamu tahu. Pertama, dia selalu bikinin mama kopi pahit, bukan kopi manis. Kedua, dia selalu nganterin mama ke pasar lewat pintu belakang, bukan pintu depan. Maafin aku, Ma. Gue nangis sambil terseduh.